Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua tingkat 4 ya yang mau melakukan submit di jurnal senal ya. Eh, saya kasih langkah-langkahnya seperti apa. Nanti bisa diperhatikan. Yang pertama kali yang mesti dilakukan yaitu rekan-rekan semua lakukan register dulu. Nah, di sini. Jika belum punya akun, lakukan register dulu. Ya, silakan diisi sesuai dengan namanya. Misal ya, kita kasih nama di sini ada Wawan misal. Nah, ya, kasih isi yang berbintang warna merah di sini. Kemudian isi afiliasinya Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kemudian isi country-nya Indonesia. Kemudian emailnya isi email yang aktif. Misal username-nya diisi, mau apa silahkan yang udah diingat. Password-nya diisi, kemudian di repeat lagi password-nya. 8 sih. Nah, ini dicentang, centang, centang. Kemudian klik I'm not a robot nih. Silahkan diverifikasi. Oke, register. Nah, sudah. Nah, jadi kalau sukses apa namanya register nanti namanya akan tercantum di sini. Nah, kalau misalkan gagal, silakan koreksi bagian mana yang tidak diisi dengan benar. Kemudian lakukan make new submission di sini ya. Atau mau bisa ke sini ke dashboard dulu boleh. Ke dashboard. Nah, di sini new submission. Klik new submissionnya. Nah, ya. Ini sudah masuk tahapan ke submit. Nah, tinggal checklist semuanya. Kasih di sini letternya. Komen for editor misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi dan bla bla selanjutnya. Namanya siapa, prodinya mana, kelas berapa, judul penelitiannya apa, misalkan ya. Mohon ditindaklanjuti untuk submit di jurnal senal misalkan ya. Nah, kemudian klik ininya. Ini mau diisi boleh, mau tidak diisi pun tidak apa-apa. Kemudian save and continue. Nah, kemudian upload filenya ya, upload filenya. Contoh file artikelnya silakan download sesuai dengan template-nya sudah disediakan di jurnal senal. Nah, masukkan ke sini artikel teks tipe filenya ya. Nah, kemudian add file. Nah, silakan nanti masukkan hasil similarity index-nya atau hasil dari cek plagiarismenya. Nah, contoh ini misalkan ya, masukkan dalam bentuknya PDF. Nah, nanti untuk similarity index-nya diusahakan kurang dari 20%. Jika masih lebih dari 20%, nah harap lakukan parafrase ulang. Ya. Nanti kalau yang sudah kurang dari 20%, maka akan dipublishkan. Kalau yang masih lebih dari 20%, nah nanti ditangguhkan untuk publishnya ya. Masukkan filenya ya. Nah, klik saja di sini order boleh. Nah, di sini mau apa sesuai datanya, klik lagi di sini order saja, save saja. Nah, nanti tidak akan menjadi masalah, ya. Kemudian save and continue. Kemudian isi title-nya, judulnya di sini. Nah, perfect perfect ini maksudnya ada
jika ada awalan dalam bahasa Inggris, misalkan ada the, in, nah, of, misalkan ya, itu perfectnya diisi. Nah, misalkan kalau tidak ada, cukup isi title-nya saja. Misalkan kita isi yang ini ya, ya. Kemudian, nah, subtitlenya nanti tidak usah diisi. Nah, ya. Abstraknya, nah abstraknya diisi. Abstraknya diisi. Ini misalkan kita masukkan contohnya, nanti tinggal copy paste saja abstraknya. Nah, abstraknya gunakan bahasa Indonesia saja, tidak apa-apa. Nah, copy, nanti abstraknya maksimal 250 kata. Nah, oke. Kemudian kalau bisa nanti add kontributor di sini. Add kontributor sebagai anggota. Ya, jadi rekan-rekan nulis itu dengan siapa? Misal ada dosen pembimbingnya dimasukkan boleh ya di sini. Atau dengan dosen pengujinya pun boleh kalau mau dimasukkan di sini. Ya nanti lihat contributors role. Nah, di sini sebagai autor apa translator. Kalau autor penulis, kalau translator dia sebagai penerjemah. Nah, nah di sini di checklist seperti apa kontribusinya. Apakah dia sebagai koresponden? Koresponden itu adalah narahubungnya. Jadi narahubung antara penulis artikel dengan editor jurnal. Kalau misalkan editor penulis artikelnya misalkan rekan-rekan ya, misal Arti misalkan penulis artikelnya, maka emailnya pakai Arti. Nah, nanti ininya harus di checklist. Ya, prinsipal kontak for korespondensi misalnya. Contoh yang ini, misalkan kita edit yang Wawan, dia sebagai korespondensi juga. Nah, maka di sini terchecklistnya dua. Sebagai include this contributor, nah, dan sebagai korespondensi, sebagai narahubung. Ya, begitu. Kemudian masukkan keywordnya per kata. Contoh, nah yang ini aktivitas fisik misal ya. Jadi tidak boleh dipastekan semuanya panjang, tapi per kata dan alfabetisnya dari A sampai Z ngurut. Nah, aktivitas fisik, kemudian di spasi atau di enter kalau tidak bisa, di enter saja, enter. Nah, maka dia akan nyala sesuai katanya, ya. Kalau nanti dipastikan panjang, maka akan nyalanya panjang, dibacanya nanti akan panjang. Tapi kalau per kata, maka akan dibacanya per kata keywordnya. Selanjutnya, misal ada diabetes, nah diabetes, enter lagi, dan seterusnya. Dibuat alfabet A sampai Z, ya nanti. Kemudian save and continue. Finish submission. Nah, ya. Nah, ditunggu sampai selesai, jangan di close. Nanti tahapannya akan terpotong dan tidak sampai ke editor jurnalnya. Kemudian untuk memantau apakah artikel saya sudah dibaca oleh editor apa belum, apakah sudah dipublishkan atau belum. Rekan-rekan semua bisa review di submission yang tadi di publish. Kalau mau bikin baru lagi, create a new submission. Nah, nanti diusahakan satu orang satu artikel. Tidak boleh satu orang dua artikel. Misal temannya mau nitip, nah itu tidak boleh, ya. Supaya terbacanya satu orang satu artikel.
Nah, nanti tinggal di-review saja. Nah, ini hasil reviewnya. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, nah rekan-rekan semua sukses mensubmit artikelnya. Ya, nah, gitu. Oke, nanti kalau ada diskusi di sini boleh, misal mau ada pertanyaan, mau ada sanggahan, bisa ditambahkan di add submit di add discussion. Nah, ini ada partisipannya. Nanti diceklis saja mau komunikasi dengan siapa. Misal dengan saya sebagai jurnal editor, boleh. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Jika sudah melakukan submit, silakan konfirmasi ke saya bahwa saya sudah submit. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.